Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ahibbati ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita, di dalam masjid yang kita cintai. Kita mengharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meridhai dan memberkahi kehadiran kita, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibbati ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan malam yang mulia ini adalah tentang kelezatan iman. Kelezatan iman adalah manisnya iman dan kenikmatan iman, yaitu sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak dapat merasakannya kecuali orang yang menikmatinya dan merasakan kenikmatan iman. Nikmatul iman dan lazzatul iman sangatlah berbeda dengan ma'rifatul iman wa haqiqatul iman. Sangatlah berbeda dengan pengetahuan tentang keimanan dan tentang hakikat daripada keimanan. Dikarenakan hakikat keimanan dan pengetahuan tentang keimanan, seseorang mudah untuk mendapatkannya. Siapa saja mampu untuk mempelajarinya, mengetahuinya. Dan hal ini berbeda dengan ladzatul iman, berbeda dengan kenikmatan iman, dan berbeda dengan manisnya iman. Untuk mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, bukanlah sesuatu yang mudah. Dan dampaknya pun pada diri orang yang beriman sangatlah berbeda. Mungkin banyak di antara kita yang mengetahui tentang makna keimanan, mengetahui tentang makna hakikat daripada keimanan, mengerti tentang pengetahuan yang berkaitan dengan keimanan, akan tetapi belum tentu ia merasakan manisnya iman. Dikarenakan manisnya iman hanyalah dirasakan oleh orang-orang yang telah mencapai puncak di dalam keimanan, puncak di dalam keislaman, puncak di dalam agama ini, sehingga mereka adalah orang-orang yang apabila telah merasakan maka tidak mungkin mereka meninggalkan. Apabila mereka telah merasakan manisnya iman, maka mereka tidak akan pernah meninggalkan keimanan. Sesungguhnya yang menjadikan kita kukuh, teguh
dan menjadikan kita tetap di atas keimanan bukanlah tentang ma'rifatul iman, bukan tentang ma'rifatu hakikatul iman, tapi yang menjadikan kita teguh dan kukuh adalah ketika kita merasakan lezatnya, manisnya iman. Oleh karena itulah manisnya iman tidaklah bisa dirasakan oleh orang biasa-biasa, oleh orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam keimanannya, tapi ia akan dirasakan oleh orang yang benar-benar mengorbankan apa saja demi untuk mendapatkannya. Dan di antara bukti daripada perbedaan ma'rifatul iman wa ma'rifatu haqiqatil iman dengan ladzatul iman adalah apabila seseorang merasakan kelezatan iman, maka ia akan selalu merindukan dan selalu memohon kepada Allah untuk ditambahi kelezatannya. Tapi berbeda dengan ma'rifatul iman. Ma'rifatul iman apabila diulang-ulang, apabila orang sudah mengetahui, maka ia bosan. Maka ia akan mengatakan diulang-ulang terus. Tapi tidak dengan ladzatul iman. Oleh karena itulah coba kita lihat orang yang mengetahui tentang keutamaan sholat, orang yang mengetahui tentang fadilah dan pahala daripada sholat 5 waktu, dan orang yang merasakan hakikat kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengetahui keutamaan, ia merasakan sholat adalah sebuah beban, maka ia merasakan sholat adalah sebuah kewajiban yang harus diamalkan ia. Tapi berbeda dengan orang yang merasakan lezatnya ibadah sholat, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah Ta'ala jadikan kelezatan, yakni kesejukan mataku ada di dalam sholat. Kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika ada di dalam sholat, karena merasakan uns, kenyamanan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenyamanan mengeluhkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenyamanan ketika merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang itu mengangkat kedua tangannya bertakbir dengan takbiratul ihram, yang ia rasakan adalah tidak ingin keluar daripada sholat, tidak ingin sholat itu cepat selesai, tapi ingin sholat itu terus berlanjut. Itulah orang yang merasakan ladzatul ibadah wa ladzatul iman. Sehingga Nabi SAW senantiasa merasakan nikmatnya di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sungguh-sungguh di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati ikhwani al-a'izza wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyukdafa finnar." 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang,
maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya menjadi yang paling ia cintai. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling ia cintai daripada yang lainnya. Dan ia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah ta'ala bebaskan dia daripadanya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke api. Maka ini adalah 3 syarat, 3 landasan pokok untuk seseorang itu bisa merasakan manisnya iman. Manisnya iman hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara kaum mukminin ada rijal, ada orang-orang laki-laki yang sadaku, yang jujur di dalam memenuhi apa yang mereka berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang sudah gugur. Wa minhum man yantadir, dan di antara mereka ada orang yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka bukanlah orang yang mengganti ajaran. Maka ini adalah orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Mereka itu adalah orang-orang seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ada pada dirinya, ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai olehnya daripada selainnya. Maka ini adalah aslul iman. Aslul iman al-mahabbah. Asal keimanan itu adalah rasa cinta. Aslul iman al-mahabbah. Wa aslud din al-mahabbah. Dan asal daripada agama itu adalah kecintaan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Agama yang dipaksakan tidak menjadi agama. Karena agama itu adalah kecintaan. Orang yang beragama dengan paksaan, maka sesungguhnya dia tidak beragama. Orang yang beragama adalah orang yang memberikan rasa cintanya di dalam agama itu. Dia memiliki rasa cinta kepada agama. Sebagaimana pula keimanan itu adalah kecintaan. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Sekuat-kuat tali pengikat keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya syarat pertama seseorang merasakan keimanan itu adalah ia menjadikan Allah yang paling ia cintai. Dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai furu', mempunyai cabang. Cabang yang pertama adalah cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Cabang yang kedua adalah mencintai siapa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka nikmatnya iman tidak akan terwujud kecuali dengan ini, cinta kepada Allah dan cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama tentang penjelasan makna kalimat ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Maknanya adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada apa yang ada, jadi mencintai Allah dan Rasulnya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Sunnah. Yakni apa yang ada di dalam Al-Quran daripada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan perkara-perkara yang dicintai oleh Rasul, dan apa yang ada di dalam Sunnah, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, maka itu lebih dicintai daripada selainnya. Oleh karena itulah pengetahuan kita tentang Allah yang paling dicintai dan Rasul yang paling dicintai, maka semua orang mengetahui. Semua orang mengetahui. Kita tahu, tanya kepada semua umat Islam yang ada di Indonesia, apakah mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya? Maka mereka akan sepakat mengatakan mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Apakah mereka menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling ia cintai daripada selain daripada keduanya? Maka mereka akan mengatakan iya. Tapi fakta yang akan menentukan apakah orang itu benar-benar cinta atau tidak cinta, dari mana dibuktikan? Ketika terjadi benturan antara kepentingan dirinya dengan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, antara perkara yang ia inginkan, nafsu syahwat yang ada pada dirinya, daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika ada kepentingan kelompoknya dengan apa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, ketika qabilahnya, kepentingan qabilahnya dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulnya berbenturan dengan kepentingan mereka, bagaimana sikap kita? Apakah kita memilih Allah dan Rasulnya, ataukah kita mengalahkan Allah dan Rasulnya? Banyak di antara kita yang mengatakan seperti yang tadi kita katakan, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai, tapi pada faktanya ketika terjadi benturan, maka yang dikalahkan adalah kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepentingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh sederhana, kita tahu tentang kewajiban sholat berjamaah, ya apa tidak? Sholat berjamaah wajib, perkara yang dicintai oleh Allah, perkara yang dicintai oleh Rasulnya. Ketika datang tamu, datang ke rumah kita, adakah di antara kita yang mengedepankan panggilan Allah daripada menemui tamunya? Banyak di antara kita menjadikan menemui tamu sebagai alasan untuk meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tamu itu juga orang Islam yang ia memiliki kewajiban yang sama untuk menunaikan sholat
berjamaah. Maka inilah yang menjadi penghalang kita tidak merasakan ladzatul iman, kelezatan daripada iman. Demikian pula ketika kita dibenturkan dengan benturan-benturan, kita tidak terlalu membutuhkan, tapi kita menginginkan sesuatu. Kita tidak punya uang kecuali dengan kita mengambil kredit yang di situ ada riba, kemudian dikalahkan apa yang dicintai oleh Allah dengan apa yang dicintai oleh dirinya, sehingga Allah dan Rasulnya diabaikan. Maka dari itu faktalah yang menentukan apakah kita ini benar-benar cinta kepada Allah atau kita hanya sekedar mengatakan cinta kepada Allah atau menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Kita hanya sekedar berargumentasi saja. Kita hanya sekedar mengetahui saja. Tapi faktanya kita meninggalkan Allah dan meninggalkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengedepankan apa yang menjadi kecintaan diri kita, kecintaan kaum kita, kecintaan kelompok kita dan lain sebagainya. Maka dari itu kita lihat orang-orang yang mengedepankan kecintaan Allah dan kecintaan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sungguh orang-orang yang telah meraih kenikmatan daripada keimanan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan nikmatul iman dengan mengedepankan Allah dan mengedepankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ladzatul iman, kelezatan iman, manisnya iman sesuatu yang mahal, tidak bisa dicapai kecuali dengan memurnikan kecintaan hanya kepada Allah dan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka disitulah poin yang harus kita fahami, makna daripada menjadikan Allah dan menjadikan Rasulnya lebih dicintai, yakni dengan mengikuti standar Al-Quran. Karena mencintai Allah itu artinya mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dicintainya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Karena Rasul akan menunjukkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan sesungguhnya harga diri kita itu ditentukan oleh kesungguhan kita, oleh kesungguhan kita di dalam berpegang teguh dengan tujuan kita. Kita mengetahui apabila ada seseorang yang ditugaskan dengan sebuah tugas, kemudian ia mau dibayar oleh bayaran tertentu agar meninggalkan tugas itu, maka kita menghargai orang itu sesuai dengan sesuatu yang diberikan kepadanya, maka segitulah harga dia, segitulah harga dia. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh orang-orang Quraisy agar meninggalkan dakwah kepada tauhid,
dengan bayaran, akan diberi apa saja yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali menerima. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan perkara ini, tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah ahabba ilaih, karena Allah paling dicinta. Dan apa yang dicintai oleh Allah itu yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang lebih dicintai daripada itu. Dunia apapun tidak sama sekali sebanding. Maka dari itu, apabila seorang mukmin memiliki jiwa, memiliki keimanan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah orang yang paling sulit, orang yang paling tidak bisa dihargai dengan harga apapun. Maka itulah kita seharusnya menjadi orang yang berdiri tegak teguh di atas apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kita akan merasakan manisnya iman. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi yang tetap kokoh dan teguh seperti Yasir dan istrinya Sumayyah. Mereka orang-orang yang kokoh dan teguh di atas ajaran agama sampai mereka mati syahid, dibunuh. Demikian pula Ammar ibn Yasir, ia telah merasakan ladzatul iman, dia tidak pernah mau meninggalkan keimanan sedikit pun. Demikian pula Bilal, demikian pula Al-Khabbab ibn Al-Arth, demikian pula Zubair ibn Al-Awwam yang disiksa. Maka disitulah letak kenikmatan iman, lezatnya iman. Lezatnya iman itu didapat dibalik daripada benturan-benturan yang begitu keras ketika beradu antara kepentingan-kepentingan, tapi diri kita mengedepankan kepentingan Allah dan kepentingan Rasulnya di atas semua kepentingan. Di situ akan terwujud lezat dan manisnya iman. Kemudian yang kedua, syaratnya kita tidak mungkin bisa bahagia, tidak mungkin bisa merasakan nikmatul iman kecuali ketika kita memiliki saudara beriman. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alla yuhibbal mar'a illa lillah, agar tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang menyatukan kita dengan orang itu Allah. Maka siapa yang disatukan kecintaannya oleh Allah, maka cintanya akan abadi. Cintanya akan abadi di dunia sampai di akhirat. Di dunia sampai di akhirat, karena zat yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hayyun la yamut. Allah taala qayyum, terus tegak, la yafna, tidak binasa. Hayyun qayyum, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka selama Allah ada, kalau cinta itu dibangun dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tetap ada. Makanya hal yang paling buruk dari seseorang adalah merendahkan orang mukmin. Merendahkan orang mukmin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasabi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Sesuai dengan keburukan seseorang itu, daripada keburukannya adalah sejauh mana ia menghinakan saudaranya muslim. Maka orang yang paling jelek
Orang yang paling buruk di antara kita adalah orang yang menghina orang muslim. Orang yang paling jelek dan paling buruk adalah orang yang menghina orang muslim. Tidak boleh orang muslim menghina orang muslim, merendahkan orang muslim. Nabi SAW murka, tidak peduli siapapun. Maka Nabi SAW murka kalau ada orang menghina seorang muslim. Orang mukmin aziz, mulia. Orang mukmin aziz, mulia, dan tidak bisa ditukar orang mukmin dengan orang non mukmin. Maka dari itu kecintaan inilah yang harus ditumbuhkan di antara kita, dan ini menjadi sebab kita merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan manisnya iman dengan kita membangun rasa cinta di antara orang-orang yang beriman. Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tu'minu lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Maka ini rasa cinta di antara kaum mukminin, ini yang menjadikan orang merasakan nikmatul iman. Merasakan nikmatul iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an merendahkan Bilal ibn Rabah dengan mengatakan perkataan yang sebenarnya Abu Dzar tidak ada keinginan merendahkan, tapi hanya menyebutkan sesuatu, akan tetapi itu bisa diartikan sebagai bentuk merendahkan. Abu Dzar mengatakan, ya ibna Sauda, wahai anaknya orang hitam, atau ya ibna Sauda, wahai anaknya perempuan hitam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Dzar dengan mengatakan secara langsung, ya Abu Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah. Engkau ini seorang laki-laki, pada dirimu ada sifat jahiliyah. Ada sifat jahiliyah. Maka ini menjadi penghalang yang menghalangi seseorang daripada mendapatkan ladzatul iman. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa an yakraha ayyauda ilal kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da an anqadhahu Allahu min, setelah Allah selamatkan ia daripadanya, sebagaimana ia membenci dilemparkan ke api. Yani kebenciannya kepada kekafiran adalah sesuatu yang sangat seperti kebencian dia dilemparkan kepada api. Maka ini mengingatkan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW pada hadis yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasulah." Merasakan nikmatnya keimanan orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya. Maka tidak mungkin orang itu merasakan nikmatnya iman kecuali ketika ia ridho Allah sebagai Rabb. Ketika ia
mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara keyakinan bahwasanya Allah adalah Rabb yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur, sehingga tidak ada apapun yang terjadi kecuali semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui dan Allah yang menjadikan, dan semua yang ditakdirkan oleh Allah adalah baik adanya. Semua yang ditakdirkan oleh Allah adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Adanya anggapan takdir yang baik dan yang buruk itu dinisbatkan kepada manusia, karena manusia menganggap baik apabila sesuai dengan keinginannya, dan buruk apabila takdir itu tidak sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu harus difahami semua takdir Allah itu baik adanya, dan itu harus diyakini oleh seorang mukmin. Hanya orang yang ridho Allah sebagai Rabb mampu untuk meyakini hal itu dan mampu untuk meridhoi hal itu. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa ma dzalika illa lil mu'min in asabathu dharra in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Mengherankan, menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik, tidak ada yang demikian itu kecuali bagi seorang mukmin. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan maka ia bersyukur, kalau ia ditimpa oleh kemadaratan maka ia bersabar. Itu semua baik bagi orang mukmin. Makanya hanya orang mukmin yang ridho Allah sebagai Rabbnya yang ia akan merasakan ladzatul iman dan tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Kaya, miskin, sakit, sehat, ditinggal, didukung, ada yang ngikuti, tidak ada yang ngikuti, semua tidak ada artinya selama Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Selama ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho billahi rabbah wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama. Yakin seyakin-yakinnya, sehingga tidak sama sekali mau menukar agama Islam dengan agama apapun. Mencintai Islam dengan kecintaan yang sungguh-sungguh, penuh keyakinan, maka apabila seseorang dapat mewujudkan perkara ini pada dirinya, sungguh ia akan merasakan nikmatul iman, merasakan manisnya iman. Kita tidak merasakan manisnya iman dikarenakan kita tidak totalitas, dikarenakan kita tidak sepenuhnya di dalam mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, di dalam mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan yang dicintai oleh Rasulnya, di dalam kita mencintai orang-orang yang beriman. Kita tidak totalitas, padahal Allah memerintahkan dengan jelas agar kita totalitas di dalam mencintai orang yang beriman. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa itu nasihat? Ketulusan dan kesungguhan. Nasihat itu artinya adalah ketulusan dan kesungguhan. Namanya agama itu ketulusan dan kesungguhan. Kalau ada orang tidak tulus di dalam beragama dan tidak sungguh-sungguh, dia belum beragama. Agama Islam, agama ketulusan dan agama kesungguhan. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Tulus sungguh-sungguh untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah. Wali rasulihi, dan untuk Rasulnya. Tulus. Kita harus tulus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tulus kepada wali kitabih, kepada kitabnya. Wali a'immatil muslimin, dan kepada para pemimpin kaum muslimin.
wa ammatihim, dan kepada keumuman kaum mukminin. Maka semua orang yang beriman harus kita bersikap tulus. Makanya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas memberi nasihat kepada setiap orang mukmin. Apa yang dia lakukan? Ketika ada orang jual kuda, dia bilang, kudamu dijual, kudanya 250 dirham. Katanya dia, kudamu ini aku akan membeli kudamu dengan harga lebih daripada itu. Jadi orang nawarkan kuda dengan harga 250, dia membeli dengan harga lebih daripada itu. Setelah dilihat harganya mengatakan jumlah tertentu 350 katanya. Setelah dilihat lebih jauh, dia perhatikan bahkan lebih, kuda ini memiliki harga lebih. Kemudian dia coba dinaiki, ternyata kuda itu luar biasa. Kemudian dia mengatakan, enggak, kudamu itu seharga 800. Maka dibayar 800. Menurut sebagian orang itu adalah kebodohan. Tapi karena ia telah berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberi nasihat pada setiap orang mukmin, maka ketulusannya kepada orang mukmin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Itulah yang disebut dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, bukan karena ia kerabat, bukan karena ia pernah membantu, bukan karena ia murni mencintai seseorang karena Allah, karena ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kita ini mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para tabi'ut tabi'in, semuanya itu karena kita cinta karena Allah. Dan kita membenci orang-orang yang membenci mereka. Inilah syarat mutlak seseorang itu mendapatkan manisnya iman. Kalau seseorang tidak mewujudkan 3 perkara ini, maka ia tidak akan bisa mendapatkan manisnya iman. Dan manisnya iman, sekali lagi kita katakan, dia bukan tentang masalah pengetahuan. Ia adalah praktek nyata di dalam kehidupan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'uidanna. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Maka perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah yang difardukan. Yang kedua, hambaku masih tetap mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sampai aku mencintainya. Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan yang wajib, dengan yang sunnah, barulah Allah Ta'ala akan berikan rasa cintanya. Ketika seseorang itu diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah ia akan merasakan lezatnya iman. Apa yang terjadi? Dia akan memposisikan dirinya seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menepati apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah berikan pada dirinya rasa nikmat, itulah waliullah. Itulah yang disebut dengan waliullah. Orang yang menepati semua apa yang dicintai oleh Allah dan ia merasakan kenikmatan. Walaupun demikian, ia tidak merasa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takutnya menjadikan ia memiliki rasa cintanya menjadikan ia memiliki rasa takut. Rasa cintanya menjadikan ia memiliki rasa mengharap. Takut sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat apa saja. Takut kalau Allah mencabut rasa cintanya, sehingga semakin ia mendekatkan diri kepada Allah, semakin ia merasakan ketakutan kepada Allah. Semakin ia banyak beramal ibadah, semakin ia mengharap agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah waliullah. Itulah orang yang merasakan nikmatnya, kelezatan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasakan kenikmatan, kecintaan dan berhenti di situ, maka selesai kenikmatan itu dan akan menjadi membosankan. Namun ketika kecintaan itu diiringi rasa takut, diiringi rasa mengharap, maka di situ rasa nikmat tidak pernah tuntas. Rasa nikmat itu tidak pernah tuntas, sehingga kita selalu mengharap dan terus merasakan minta ditambah sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita orang-orang yang dapat merasakan nikmatul iman, orang-orang yang merasakan ladzatul iman. Ja'alani Allahu wa iyyakum mimman dzaqa ta'mal iman wa mimman dzaqa halawatal iman wa ladzatal iman. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.